Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah kita akan membahas tentang kesombongan. Setelah kita membicarakan tentang ujub, membanggakan diri, wa ayil kabir, dan yang menyangkut tentang takabur. Apa itu takabur? Takabur adalah nadrul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'dhar. Takabur adalah pandangan seorang hamba ila nafsihi, kepada dirinya, bi'ainil izzi, dengan pandangan yang mulia, wal isti'dhar, dan pandangan yang betul-betul diagungkan. Oh, saya itu orang hebat loh, masa didudukkan di tempat itu. Saya itu keluarganya, anaknya, nasabnya masa tempat saya di nomor 10 ke belakang. Lah itu dia berarti menempatkan dirinya lebih hebat dari yang lain. Kalau orang itu datang terlambat, ya di belakang. Nggak usah sok jadi tokoh, harus di depan. Kalau mau di depan, meskipun Anda ada undangan VIP, ya agak cepat datangnya, jangan di belakang. Wa ila ghairi bi'ainil iktiqari wadzullin, dan menganggap orang lain dengan pandangan yang diremehkan, serta wadzullin, dan dihinakan. Alah, kamu itu siapa? Orang baru belajar aja loh kok dadak sok jadi tokoh. Karena kan gitu kan, aku kan anaknya orang hebat. Ya, jangan. Orang nggak akan melihat kehebatan seorang karena orang tuanya, karena jabatannya, karena kedudukannya. Ya. Karena itu, Bapak sekalian, jangan memandang diri kita lebih hebat dari orang lain. Itu inti dari seseorang kalau dikatakan takabur. Karena itu kita jangan berlaku takabur. Bapak sekalian, walidzalika yusammal kibru, karena itulah ini dinamakan dengan kibir, takabur. Ya, izzatan wa ta'adzuman, dengan memuliakan dan mengagungkan dirinya. Nah, itu namanya orang yang takabur. Dirinya hebat, dirinya mulia, dirinya orang yang keturunan, yang nggak usah disebut lah, keturunan XYZ itu ya, baik dari nasab maupun dari status sosialnya. Nggak peduli, di dalam Islam orang tidak melihat nasabnya, tidak melihat keagungan dari sisi jabatan, tapi kedalaman hati nuraninya. Amma law ista'dzaman nafsahu, adapun jikalau ia menganggap agung dirinya, walakinnahu yara ghairu a'dzam min nafsihi, akan tetapi ia menganggap orang lain lebih agung daripadanya, au mislan nafsi, atau semacamnya, fala yakunu mustikbaran alaihi. Orang seperti ini tidak takabur, karena menganggap orang lain lebih agung, lebih mulia, meskipun dirinya ya agung. Masa anggota DPR bukan yang dipanggil terhormat? Tapi ada yang lebih terhormat yang lain, maka ini tidak takabur. Jadi dia menempatkan dirinya pada posisi yang benar dan mengagungkan orang lain, maka ia adalah bukan orang takabur.
Walau istahqara ghairuh, jikalau ia menganggap hina orang lain, wa ma'adalik, dan di dalam melihat orang hina itu, waru'an nafsa ahqar lam yatakabur, tapi melihat dirinya itu lebih hina juga bukan takabur. Lah kamu tuh dosanya banyak, saya lebih banyak lagi. Nah, itu bukan takabur. Karena dia mengakui al-baqa' wan nadam, dia menyesal dan dia menangis atas dosanya, dan dosa orang lain lebih sedikit dan dia lebih banyak, maka itu juga bukan takabur. Jadi kalau sudah takabur itu melecehkan, menghinakan orang lain, dirinya lebih hebat. Walau ghairu mislan nafilan yatakabur, dan jikalau ia mengenal orang lain sama seperti dirinya, kalau sama ya itu juga bukan takabur. Jadi satu level itu bukan takabur. Bal mutakabbiru ayyara li nafsi martabatan, akan tetapi orang yang sombong adalah menganggap dirinya itu martabat, mempunyai martabat yang tinggi. Wali ghairi martaban, dan orang lain tidak mempunyai sederajat martabat dengan dia. Saya adalah X, sedangkan kamu itu X min, nggak ada apa-apanya. Saya lebih hebat. Nah, itu baru dikatakan orang takabur. Tsumma yara martaban nafsi fawqa martabati ghairi, dan orang memiliki derajat kemudian menganggap kemudian ia menganggap yang lain juga derajat, ya, fauqa martabati ghairi, di atas derajat dirinya, ya, maka dengan demikian ia adalah takabur karena dia merasa derajatnya lebih tinggi di atas orang derajat-derajat yang lain. Orang punya derajat tapi saya lebih hebat lagi, itu juga takabur. Jadi selevel tapi menganggap dirinya adalah lebih, itu adalah takabur. Karena itu Bapak sekalian, apa biasanya orang takabur mengatakan watan wanati jatuh, keterangannya begini. Al-kibri yang disebut kesombongan biasanya ala lisani ayyakulu ana wa ana. Orang kalau dikatakan takabur tuh saya, sedikit-dikit saya, ana wa ana, selalu saya, nggak ada yang lain, anta, nggak ada. Yang ada dirinya. Ya. Orang seperti ini kama qala iblis la'inu anna khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Orang yang selalu mengatakan dirinya saya, maka dia seperti di dalam surat Al-A'raf ya ayat 12, saya lebih baik daripadamu wahai Nabi Adam, engkau diciptakan tanah sedangkan aku diciptakan dari api. Saya lebih hebat, saya lebih menyala. Nah, itu ya. Itu tidak boleh. Itu berarti takabur. Orang takabur seperti iblis. Fasajadu illa iblis. Dia tidak mau menghargai, tidak mau menunduk kepada orang. Wa man qala ana waqa'a fil anan, dan orang berkata saya, maka dia akan terjerumus dalam posisi fil ana, minta untuk diperhatikan. Orang minta perhatikan kan sebetulnya orang biasa, tapi dia ingin dimuliakan, takdiman, diagungkan. Berarti dia bukan agung, bukan orang yang perlu diperhatikan, karena dirinya memang minta. Nah, orang yang meminta itu kan di bawah. Maka dengan watam rotuhu, hasil dari orang kesombongan apa? Fil majalisi tarafa'u wa taqaddumu. Dia di dalam berbagai majelis adalah merasa tarofu, lebih tinggi derajat, wa taqaddumu, dan dia mengedepankan dirinya ala ibadillah ta'ala, di atas para hamba-hamba Allah. Itu ini adalah orang yang sombong.
Contohnya apa? Kalau sudah merasa dirinya luhur, orang yang terdepan, al-majalis fi wa fil wa talabut tasaddur, dia selalu menuntut duduknya di depan. Al-irtifa, yaitu di tempat yang lebih tinggi. Dia nggak pantas di atas panggung, tapi merasa ingin duduk di atas panggung, gitu lah. Kan masih banyak orang seperti itu, menganggap dirinya hebat. Fiha, di dalam di sana itu, artinya di dalam majelis-majelis itu. Wa fil muhawarah, dan di buah kesombongan itu, yaitu awal mujawabah, artinya ketika tanya jawab, wal istinkaf, dia merasa enggan, min awiratu kamalu alahi, kalau disanggah mengenai ucapan dirinya, pokoknya dia merasa paling benar, itulah takabur. Diskusi, tapi dia nggak mau menerima pandangan orang lain. Diskusi itu kan mencari yang terbaik, bukan mencari yang menang. Tapi kadang-kala yang kita lihat adalah mencari yang menang. Nah, ketika diskusi, ketika ada pembahasan seperti itu, ya, maka dengan demikian orang itu kalau tidak mau mendengar orang lain, itu adalah orang yang sombong. Wal mutakabbiru waladhi'in wa'idah, dan orang yang sombong yaitu orang yang jika dinasehati bil bina'i lil maf'uli amrta'ah, artinya kalau diminta untuk ditaati, anifun, ia tidak suka. Aku itu loh kok dinasehati orang kui. Saya ini loh, saya itu anaknya kiai besar, kok dinasihati orang yang baru belajar agama. Padahal memang dia salah, perlu dinasihati. Tapi dia mengagungkan, dia anifah, dia nggak suka kalau dinasihati. Nah, ketika orang tidak mau dinasihati, disitulah dia sombong. Ya, dengan demikian, Bapak sekalian, artinya istinkafa minal qabul, dia tidak mau menerima masukan kepada orang lain, meskipun masukannya itu dari orang rendah. Padahal yang pintar itu padahal orang biasa. Orang keluarganya orang pintar belum tentu pintar. Orang keluarganya kiai besar belum tentu alim. Nah, karena itu jangan kita mengagungkan karena keturunan. Wa in wa'adhaha anafa, dan jika ia menasihati sebaliknya anafa, maka dia harus diikuti. Saya ini, kamu harus ikut. Saya ini sudah terbukti anaknya siapa. Jadi kalau dinasihati nggak mau dengarkan, kalau dinasihati dengan keras orang harus ikut. Maka dengan demikian di dalam fin nushi, di dalam memberi nasihat, seakan-akan dirinya selalu benar. Ini juga orang yang takabur. Wa in rudda alai bisain min qawlihi, dan jika disanggah atas ucapannya pada dirinya, ghadibun, malah dia marah. Ya, saat itulah dia sudah pasti disebut orang yang takabur. Wa in 'allama lam yarfaq bil muta'allamin, dan jika ia mengajar maka ia tidak bersikap lembut kepada pelajar. Lam yarfaq bil muta'allamin, keras, terlambat sedikit tidak boleh masuk. Misalkan ngasih kuliah, terlambat hanya 5 menit aja, keluar. Nah, itu orang takabur. Ya, toleransi lah paling tidak 20 menit itu masih oke. Kalau masih 1-2 menit, ada loh dosen seperti itu. Mahasiswanya masuk semuanya, baru dia masuk. Setelah dia masuk, nggak boleh masuk. Takabur itu. Moga-moga kita tidak termasuk seperti itu ya, yang dosen-dosen yang jadi murid, yang jadi guru-guru. Wa astadluhum wa antaharohum, maka dia menghina, menghadik dan mengolok-olok
wamtanna alaihim wastakhdamahum, dan menyebut dirinya tentang kebaikan dirinya dan menganggap dia itu sebagai orang yang tidak ada artinya, seperti orang yang pelayan biasa. Marah dia. Wa yanzuru ilal ammati ka'annahu yanzuru ilal hamir, dan ia memandang kepada orang lain itu seperti keledai. Dibilangi kalau saya itu ngajar harus sudah masuk semuanya, kok masih ada yang terlambat, keluar. Dasar hamir, dasar himar, nggak ngerti dikandani. Nah, sombong kalau sudah seperti itu. Ya, istijhalan, orang inti anggap bodoh, wastihkaron, dan menganggap dirinya ada orang lain itu hina. Fakullu mar'ah, maka setiap orang yang menganggap nafsahu, dirinya, khairon, itu baik, min ahadin, dari dirinya, dari orang lain, min khalqillah fa mutakabir, dari makhluk Allah yang lain dia lebih baik, maka dia takabur. Paham? Min sulbi wa taraib, manusia itu diciptakan dari sulbi wa taraib, yang keluar dari tulang belakang yang hina dina itu. Tapi kalau sudah jadi orang sombong, coba Bang Susah itu udahlah kulitnya dibelejeti aja depannya, orang takut kok. Secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang, coba hidungnya dikowal sedikit aja, orang udah nggak mau kok. Gitu kok sombong, katakan gitu ya. Bal yang bagi, akan tetapi sepatutnya, artinya yang wajib kamu lakukan, laka antalama annal khairu man huwa khairun indallah fi daril akhirah, yang disebut baik itu adalah orang yang baik indallah, di sisi Allah, fi daril akhirah, di dalam negeri akhirat, bukan di sisi manusia, bukan fisiknya, bukan di dunia, tetapi khairun indallah fi daril akhirah. Itu yang kita cari. Ngapain sih disombong-sombongkan? Mengapa? Kita nggak butuh kok. Kita itu tidak akan, seharusnya ya, tidak akan hilang akal dan jati diri ketika disanjung, dan juga tidak akan bersedih hati kalau diolok-olok. Itu udah ikhlas, jangan takabur. Maka dengan demikian, wa mauqufun ala khatimah, dan masalah itu adalah ditangguhkan kepada penghabisannya. Artinya apa? Ay khatimatil amri halatal maut wa mautus sa'adah, yaitu penghabisannya saat dia mati, maka kematiannya itu adalah yang sangat membahagiakan. Ini namanya orang yang betul-betul untung, betul-betul diinginkan, bahagia saat wafat. Tapi kalau orang takabur biasanya mengalami hambatan. Ketika nazak sakarat maut, orang takabur itu biasanya sulit. Tapi kalau orang yang tawadhu, orang yang handap asal, itu biasanya langsam ketika sakaratul maut, ketika masa itu. Faktiqaduka fin nafsika anna khairun min ghairik jahlun mahdun, maka keyakinanmu tentang dirimu orang hebat, selain dirimu adalah orang jelek, itu adalah jahlun mahdun, bodoh yang sebodoh-bodohnya. Kalau menganggap diri seorang hebat, itu adalah bodoh sebodoh-bodohnya. Orang hebat berarti orang tidak mau dengarkan orang lain, berarti bodoh. Orang hebat, merasa hebat, dikasih nasihati tidak mau, berarti dia bodoh. Orang hebat tidak mau belajar, berarti dia bodoh. Padahal murid-muridnya, mahasiswanya sudah sangat lebih pandai sekarang ketimbang dosennya. Tapi karena apa? Dosennya sudah nggak mau baca lagi. Nah, karena itu kita jangan merasa pinter, ya. Bal yang bagi, maka sepatutnya
alla tandura ila hadin ila wa tara anna khairan minka, agar kamu tidak memandang kepada seorang pun kecuali menganggap orang lain lebih baik dari kita. Itu caranya. Hebat. Monggo panjenengan pun. Jangan merasa ada tahu-tahu ada di mall, tahu-tahu dia merasa paling hebat, saya yang jadi imam ya. Masih anak-anak muda sekarang ini celana pendek, bajunya ketat, merasa alim, ngimami lagi. Dan tidak segan-segan orang seperti ini sekarang. Karena dia apa? Mengajarkan ajaran yang tidak ahlussunnah wal jamaah. Kakinya mengkangkang. Ya. Dia Wahabi. Orang-orang seperti itu Wahabi. Coba anak-anak muda atau di musola-musola mall yang dia, karena dia bermaksud mempengaruhi yang lain. Sholat yang benar itu loh kalau mengangkat. Tapi kalau Syafi'i kan tidak, kakinya mengangkat itu kanan kiri lurus dengan pinggangnya. Itu cara sholat menurut Imam Syafi'i, adabnya gitu, bukan kakinya mengangkat. Ya. Lurus dengan pinggangnya, antara tumitnya, kakinya itu mata kaki luarnya itu dengan pinggang, itu yang benar. Artinya sejengkal nanti itu, bukan mengangkat setengah meter ini. Ya. Biasanya orang-orang itu karena dia merasa sombong, ya. Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan dia merasa memiliki keutamaan dari yang lain, maka itu disebut dengan takabur. Bapak sekalian, maka dengan demikian fasabiluka fi tisabit tawadhu'i anta wadu'al il akron, maka caramu dalam mengusahakan sikap yang baik adalah sikap yang rendah hati. Hendaknya kamu anta wadu'al lil akron, sesama teman sebaiknya sama-sama rendah hati. Waliman dunahu, dan kepada orang yang di bawah mereka, maka kita harus tetap rendah hati, tidak menyembelihkan orang lain. Hatta yahifu alaika tawaddu'u fi mahasinil adat, hingga merasa ringan bagimu terhadap hatimu di dalam berbagai, karena itu sudah perbuatan yang biasa. Kalau nggak biasa sakit loh, merasa orang hebat tapi duduk di baris ke-10 itu kan sakit. Coba, dia merasa hebat, tokoh, tapi duduknya di belakang, hatinya itu gemerubuk. Tapi kalau sudah biasa, ya, tidak merasa ingin terlalu di depan, ya kan, itu tenang aja. Tapi kalau merasa tokoh, didudukan di belakang, hatinya mongkol. Siapa itu panitianya? Masa saya duduk di belakang sini? Dia tidak tahu siapa saya ini. Waduh, kalau sudah itu ngomong saya siapa? Maka dengan demikian orang seperti itu liyazula bihil kibru angka, agar dapat menghilangkan dirimu dari rasa kesombongan. Hidup itu sakelmu sing biasa wae. Ya, di depan oke, di belakang alhamdulillah. Karena ada undangan mendatangi, itu aja. Fa in khufifa alaika dzalik, karena jika telah merasa ringan atasmu sikap yang biasa menjadi orang biasa itu, faqad khasalaka khulqut tawadhu, maka dia akan menjadi orang yang mudah tawadhu. Wa in kana yaskulu alaika dzalik, dan jika keadaanmu terasa berat bagimu untuk rendah hati, wa anta taf'ala dzalik, dan kamu sudah melakukan itu, fa anta mutakallifun la mutawadhi'in, maka kamu adalah orang yang terbebani, bukan orang yang rendah hati. Harus ikhlas. Karena apa? Fi mahasin adat, harus dibiasakan menjadi orang biasa. Di belakang alhamdulillah, di depan alhamdulillah. Enggak usah minta-minta. Panitia sudah ngatur biasanya siapa yang duduk di mana. Jangan merasa untuk
selalu di depan. Wa in kana yaqtul 'alaika dzalik, dan jika seandainya terasa berat bagimu, maka dengan demikian maka harus membiasakan. Balil khuluq ma yusaddiru ankal fi'la, bahkan etika rendah hati adalah sesuatu yang memunculkan perbuatan dari dirimu, sesuatu yang given. Rendah hati itu bukan dibuat-buat, bukan yang didesain, tapi given, sudah biasa. Bisuhulatin min ghairi dzaqal, itu akan lebih mudah tanpa ada rasa berat. Ya, fatarafuhul ladzi yamilu ila ziyadati yusamma takabur. Adapun ujung etika yang condong kepada penambahan dinamakan orang sombong. Wa taraful ladzi bimaili ila nuqsani yusamma takhasuuna wa madalatan, dan ujung dari condong kepada kekurangan dinamakan sebuah kerendahan. Jadi sesungguhnya namanya orang yang tawadhu itu pada tempatnya juga, tidak di tataruf ujung sana ujung sini, di tengah. Wal wastu yusamma tawadhu, dan di tengah-tengah antara orang yang merasa hebat dan orang yang merasa hina itu adalah tawadhu. Wal muhdunu an yatawaddu'a fi ghairi muadzatin wa min ghairi takhasu'in, dan terpuji adalah hendaknya dia bersikap tawadhu tanpa melihat dirinya itu hina dina. Orang tawadhu enggak akan hilang kok jati dirinya. Orang akan lebih segan dengan tawadhunya seseorang. Fa in qilla tarfani qasdil umuri tamimun, karena sesungguhnya masing-masing dua ujung itu sama-sama tidak baik. Takabur tidak baik, merasa rendah, merasa hina itu juga tidak bagus. Di tengah. Wahabul umuri ila Allah Ta'ala al-subhanahu, dan sesuatu apapun yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling di tengah-tengah. Faman yatakadza ala amthali fawa mutakabir, maka siapa yang mengedepankan di atas orang-orang sepadan dengannya, maka orang itu sebagian orang sombong. Merasa hina banget itu juga sombong. Aku dosa saya banyak ini, saya di sini. Ya, itu juga sombong. Karena dia menunjukkan bahwa dirinya itu tawadhu, itu juga sombong. Tapi terbaliknya, orang yang paling hebat juga sombong. Jadi sama-sama nggak baik, terlalu ekstrim itu nggak baik. Wa man yatafra'an fa huwa mutawadhi, dan siapa yang memundurkan diri dari mereka, itulah orang yang mutawadhiun, ay wadha'a shay'an min qadril ladzi yastahiquhu, artinya ia meletakkan suatu pada kadarnya secara patut. Sedikit lagi contohnya ini, contoh. Wal alimu, dan seorang alim idza dakhala alaihi, apabila seseorang telah masuk dan menuju padanya, sukian masalan, dari orang yang rendah hati, orang rendah, ya orang pasaran disebut sukian. Sukiun itu orang pasaran. Fatanahalahu min majli wa aslufihi, lalu ia menyingkir dan tempat duduknya diberikan orang itu, dan ia menundukkan di sana. Faqad nakhasaan atadalan, maka sungguh ia telah merendahkan diri dan menghinakan diri. Ini juga enggak boleh. Kiai ada santrinya yang kecil, udah kamu duduk sini, saya ke belakang, itu juga enggak boleh. Sesuai itu pada tempatnya. Wa huwa ghairu mahmudun, dan ini bukan sikap terpuji. Jadi ada kiai besar, ada santri kecil, yang santri besar mundur dikasihkan santri kecil, itu juga enggak pas. Itu ghairu mahmud, itu juga bukan sikap yang mahmud, yang terpuji. Balil mahmuda indallah al-adl, tetapi sesungguhnya sikap terpuji itu di mata Allah adalah orang yang al-adl, orang yang adil, yang bisa menempatkan pada dirinya. Wa wa ayutakul lidhi haqqun haqqahi, maka dia memberikan setiap orang yang berhak atas yang berhak. Cukup wajib bagi ayat tawadhu bisli hadal akronihi wa mayuqarib min darajatihi
maka sepatutnya ia bersikap rendah hati serupa dengan kepada para rekannya dan orang-orang yang mendekati sederajatnya. Maka itu saja Bapak sekalian yang kita bahas pada hari ini. Semoga Allah bisa membuka hati kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang bisa menempatkan diri kita secara adil, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang tidak takabur. Di dalam kasus terakhir tadi cukup, nanti besok kita bahas, cukup kiai tadi mengatakan, katakan, karena ada santrinya datang, kamu gimana? Apa kabar kamu? Sehat-sehat toh? Dikatakan dengan wajah senyum, dengan kata-kata yang lembut, itu sudah cukup. Tidak berdiri, kamu duduk sini ya. Enggak, bukan itu. Kalau sikap seperti itu menghinakan dirinya, dan itu adalah ghairu mahmudin, bukan sikap yang terpuji. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.